Halo, Ya, dengan siapa? sudah connect? Ya, Aman? sudah connect. Oke, nama saya Yuli. Saya seorang dokter PNS di sebuah kabupaten di Jawa Timur. Bisa lebih kenceng nggak suaranya? Kurang kencang suaranya. Yuli ya? Kurang kencang. Ya, Ya, Yuli. Saya seorang dokter PNS di salah satu kabupaten di Jawa Timur. oke. Ya. Oke, dengan sudah berkeluarga, sudah punya anak 2, usia 10 tahun sama 7 tahun, dengan income 150 sampai 200 per bulan. Oh, spesialis ini ya? Ya, Di dokter apa kalau boleh tahu? dokter urologi. Oh, Oh. yang ini apa? Masa kencing-kencing tuh bro. Masalah kencing sama apa? Ginjal juga ya? Kalau nggak salah. Iya, betul. Oh, oke. Oke, lanjut. Lalu untuk pengeluaran terboros-borosnya mungkin 40. Oke. Terus untuk aset, dana darurat 500 di RDPU, Oh, 100 di gold, di digital gold. Oke. Oke. Lalu untuk yang di Bitcoin 2M. Wow. Oke. Pertanyaannya apa ini? Untuk Pertanyaannya, ini kan saya mencoba untuk menjadi fire. Yuli. Oke. Kalau udah sampai di titik fire Sorry? itu, uangnya saya pindahkan. Kalau udah sampai di titik misalnya angkanya di 30M, Oke, ya. uangnya ini mau saya simpan di mana ya? Oke. Oke. Pertama, target untuk mencapai fire-nya dengan hitungan kamu kira-kira bisa berapa tahun? Estimasi 5 tahun lagi. Oke, jadi saya sambil jelaskan sebentar ya. Kata teman-teman, FIRE itu Financial Independence Retire Early, ini gerakan di mana orang menabung uangnya dengan sangat ekstrim Ya. untuk bisa pensiun dengan rate 4%. Kalau dalam case Yuli ini dengan pengeluarannya 40 juta, betul hitungannya harusnya di sekitar 30M. Nah, tapi pertanyaan Yuli itu uangnya kemana ketika sudah sampai ke 30M? Nah, jawabannya seperti ini. Ketika sudah sampai ke 30M, FIRE itu kan ngambil 3-4% ya. Tapi sebenarnya harusnya lebih konservatif sih, 2,5-3%. Karena aset itu ada naik dan turun. Tapi preferensi asetnya apa? Harusnya aset yang lebih stabil. Ketika sudah nyampe di 30M, aset itu harus dibagi. 70% tuh biasanya di equity. Antara indeks atau saham lokal yang sangat compounding. Ya. Supaya kamu bisa sekalian hidup dari dividennya, Yuli. Oke. Contoh, misalnya kamu taruh 10M, ya kan? Kamu taruh 10M di Bank BCA, itu dividennya 3,36%. Kamu bisa mendapatkan uang gitu kan. Tinggal kamu bagi, ya, terus kamu bagi bulanannya bisa dapat berapa. Itu salah satu caranya juga. Jadi nggak harus selalu dari capital gain-nya kamu ambil 3% begitu. Ya. Kamu bisa cari saham yang membagikan dividen. Sebenarnya even kayak 20 miliar pun di BCA kamu bisa dapat dividen, bisa hidup, bisa pensiun itu. Dan 10%-nya lagi kamu bisa taruh misalnya di obligasi yang dalam format USD. Seperti Indon atau Indois. Kamu sekarang nggak ada broker luar negeri ya, Yuli, berarti? Enggak ada akses ke situ. Ya, strategi simpel seperti itu sebenarnya bisa diterapkan. Tapi kan kamu lagi nyerang nih, biar cepat nyampe 30 kan? Betul. Kalau kamu benar-benar paham, kamu ngerti apa yang kamu beli, nggak masalah ya bro ya? Ya. Atau gimana? Atau kalau bro Karena- kurangin dari 2M ya? Ini ya yang dijelasin Bro Timothy tadi ya. Ini kita lihat di layar, nanti mungkin Yuli juga bisa lihat ya. Ada yang namanya dividen flywheel yang mana itu bisa didapatkan ketika kita berinvestasi ke equity market. Iya, betul. Di mana kita bisa mereinvestasi dividen yang dibagikan ke dalam saham lagi. Betul. Supaya apa, posisi kita lebih gede ya, kita ngalamin nama capital gain, kita juga dapat lagi ya dividen yang lebih gede, terus nanti kamu reinvest lagi. Iya, betul. Dan ini pun hanya satu ya, bisa dilakukan, yaitu adalah suatu aset yang menghasilkan dividen memang. Aset produktif. Yes, yield positif dalam artian kalau kita lihat tadi ya, Yuli ini masih ini satu berat banget ya di Ya. Bitcoinnya. Bitcoinnya terlalu gede ya. Saran ya mungkin pertimbangkan untuk di trimming. Kalau boleh tahu entry-nya di berapa itu? Entry di 85. Oke lah. 85.000. Ya. Ya, jadi ya belum sampai double tapi ya udah lumayan apa ya, hampir 30%. Jadi ya pertimbangkan ya untuk mulai switching dan mungkin ya bro membangun ke portofolio yang yielding plus, sesuatu yang kayak ngasilin kamu bisa dapetin yang dividen plus gitu Ya, tadi. setuju. Misal gini Yuli, Dividen flywheel. kamu bisa simple banget itu. Misalnya 30M ya. Sebenarnya nggak usah 30M.
Dengan 20M aja bisa sebenarnya Yuli. 20M kalau kamu cari yielding dividen 3,36%, kita kasih contoh ya Bank BCA aja ya. Kita nggak usah ngomong dia naik capital gain ya. Tapi dengan 20M kalau kamu taruh sekarang, kita kan nggak tahu nih depannya bagi interim sama yang fullnya kapan, tapi kira-kira 3,36% dari yang historical. Itu kan kamu mendapat dari 20M, kamu bisa dapat sekitar 50-an 8 juta per bulan. Sedangkan pengeluaran kamu 40 juta udah pensiun itu sebenarnya Yuli. Iya. Sesimpel itu sih. Cuman ya Oke. memang dokter itu ini bro harus bekerja untuk mendapatkan uang ya. Plus Ya. juga sampai kayak usia tua pasti Yuli ini terbatas dengan yang namanya waktu ya. Pasti. Jadi nggak bisa konsen juga dengan market. Jadi mungkin yang terbaik ya buat Yuli cari sesuatu yang income-nya pasif income ya yang mau kamu investasiin. Betul. Kamu nggak tertarik ke hal-hal lain, misalkan punya properti yang disewakan atau apa nggak? Nggak ada waktu untuk ngurusnya soalnya. Oke. Mending yang Oke. kayak Kalau itu Mending berarti kamu cari passive terus. investing aja kan? passive investing, kamu cari equity yang menghasilkan produktif, yang kira-kira return on equity-nya grow 15-18%. Kamu cari yang membagikan dividen secara konsisten dan perusahaan yang lebih mature sih. Setuju. Itu aja sebenarnya. Oke. Kalau dari indeks nanti kamu kesulitan kapan kamu keluarin 3%-nya. Karena indeks kan naik terus kan. Kamu carinya untuk benar-benar retire buat nggak mikir. Jawabannya 20 miliar di saham BCA udah selesai. Oke, berarti sambil mencapai ke 20M pertama ini paling cepat ya ke Bitcoin itu ya. Kalau kamu benar-benar percaya dan kamu tahu apa yang kamu lakukan, boleh. Kita nggak masalah. Mau di barbell juga boleh. Kamu mau indeks sama Bitcoin tuh boleh. Tapi begitu udah nyampe sana, baru kamu bagi. Cuman ya kita selalu ngingetin ya kalau kripto itu kan volatilitasnya tinggi. Iya. Dan apakah siklusnya berjalan atau tidak kita nggak ngerti. Nggak ada yang Cuman tahu. kan kita lihat ya data historical. Ya, Kalau kripto sejauh ini memang dari halving sebelumnya masih cyclical. Apakah kedepannya akan seperti itu belum tentu juga. ya betul. Dan still a 50-50 sebenarnya bet apakah apa tentang siklus kripto itu akan berjalan lagi atau enggak. Betul. Cuman ya tergantung karena saya kan orangnya konservatif. Betul. Jadi saya lihat kalau lantar ada potensi loh ya setiap kayak 500 hari setelah halving itu Ada misalkan koreksi bear market. Ya saya trimming sedikit-sedikit. Cuman Ya. kan balik lagi karena saya konservatif. Setuju. Berbeda juga kalau misalkan Yuli ini orangnya seorang yang saya ngomong ya Pemberani. risk taker ya bukan risk averse dan memang pengen ya dapat retirement early. Ya, Ya, it's depend on your strategy. Ya. Ya. Cuman kan kita jelasin data dan faktanya aja. Cuman itu tadi mungkin nggak harus main properti dan sebagainya. Fokus aja di passive investing. Ya. Ya. Tambah saham aktif yang bisa ngasilin dividen. Kalau saya itu sih. yang produktif kan. Yes, productive stocks. Ya, That's it, Yuli. ya very Oke. good tapi ya. Semoga Very terbantu good ya. composition. Ya, terima kasih. Oh, Oke. ini. Berarti kalau lebih detailnya berarti ya ke contohnya misal BBCA langsung aja gitu nabung aja di situ Iya, terus bisa, gitu ya. bisa. Kan kamu bisa reinvestasi balik dividennya tuh sebelum nyampe ke sono. Iya. Dan itu compound bisa 12-13% harusnya. Tambah Oke, dividen oke. lebih lah biasanya. Iya, bisa 14 lah, 14 Iya, setengah. makanya. IDR ya, bukan USD ya. Iya, siap. Oke. Oke, terima kasih. Oke. Thank you Selalu. Yuli, keren. W Yuli. W Yuli.